Sekarang kita akan masuk ke bagian yang kedua, di mana kita akan membahas distribusi binomial yang ini merupakan kelanjutan dari proses Bernoulli yang sudah kita bahas di slide sebelumnya tadi. Ya. Nah sekarang kalau saya ingin menghitung ya, sekarang saya ingin menghitung yang disebut sebagai PMA atau probability mass function begitu ya, dari sebuah proses Bernoulli yang mana dia memiliki parameternya adalah N dan P. Tadi Anda ingat ya bahwa N adalah di sini kita punya jumlah trial itu atau jumlah percobaan, dimana kalau kita lihat lagi P-nya tadi adalah probabilitas dia berhasil atau probabilitas dia sukses ya. Katakanlah Anda melakukan beberapa kali trial dan di situ dilihat dia probabilitas berhasilnya tersebut berapa ya. Itulah parameter dari distribusi Bernoulli. Nah, maka di sini kita menuliskan PMA-nya tersebut bisa menggunakan ketentuan yang ada di sini. Yang mana kalau misalnya saya menuliskan di sini juga, misalnya Anda sudah terbiasa dengan PMA itu adalah PX begitu ya, maka di sini Anda bisa juga menuliskan dengan NX. Ini adalah probabilitas sukses pangkat X, probabilitas gagal pangkat N min X. Itulah cara kita menghitung dari probabilitas Bernoulli-nya tadi. Dimana di sini ada ketentuan bahwa X-nya dia karena dia diskrit ya, maka berapa X-nya tidak terjadi, maka berapa sukses itu tidak terjadi atau 0 kali, berapa satu kali terjadi sukses, dua kali terjadi sukses, sampai dengan N kali terjadi sukses. Maka di sini Anda bisa melihat itulah proses diskritisasinya ya. Jadi di sini kita bisa membagi dia ke dalam beberapa kejadian secara diskrit. Nah, kemudian mengapa di sini apa tuh namanya? Persamaan ini asalnya dari sini. Coba kalau Anda lihat ya. Di sini saya hapus supaya lebih mudah. Di sini Anda lihat bahwa karena dia independen, maka tentu Anda bisa menggunakan aksioma ya dari yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kalau ini saya identifikasi dengan kejadian E dan ini saya identifikasi dengan kejadian F. Maka di sini adalah kalau saya sebut ya, X itu adalah sebuah kejadian yang mengandung E dan mengandung F, maka tentu saja probabilitas X bisa saya hitung, yaitu dia adalah P apa itu namanya? E ya dikalikan dengan probabilitas F. Tidak perlu saya kurangi dengan irisannya. Nah, itu adalah sebuah kejadian yang independen. Nah, tapi mengapa kemudian Anda perlu mencari kombinasinya? Coba bayangkan seperti ini. Misal tadi kan saya punya dua parameter ya. Parameter yang pertama adalah N-nya atau jumlah trials-nya itu ada berapa kali. Kemudian parameter yang kedua adalah X-nya, yang mana dia di sini mengindikasikan dia adalah P-nya tadi kejadian sukses, katakanlah P-nya kita ambil sama dengan sembarang misalnya I gitu ya. Nah, tapi saya ingin mencoba mensimulasikan begitu bagaimana kalau saya punya 4 percobaan gitu di mana ada 2 sukses. Nah, di sini kalau kita lihat maka kombinasi 42 itu kan tidak lain kan adalah 4 faktorial. Kita bagi dengan 2 faktorial, 2 faktorial. Berarti di sini adalah 4 kali 3 kali 2 faktorial. Berarti kan di sini adalah 2, berarti akan sama dengan 6, ya. Nah, bagaimana kemudian yang dimaksud sebagai kombinasinya itu? 6 itu kan berarti kalau kita lihat di sini kan akan sama dengan ini yang pertama, maka mungkin sukses di percobaan pertama, ya. Sukses juga di percobaan kedua, dua-duanya pasti gagal. Ingat bahwa saya suksesnya hanya 2 dari 4 percobaan tersebut. Kemudian yang di sini, berarti yang berikutnya,
sukses pertama, gagal, setelah itu sukses lagi, gagal lagi. Ya. Kemudian percobaan yang ketiga, sini Anda bisa lihat S, F, F, S. Yang keempat adalah gagal dulu, S, S, F. Kemudian yang kelima mestinya adalah gagal, sukses, gitu ya. Dan yang terakhir gagal di depan. Gagal, sukses. Nah, inilah asal dari sini ada kombinasinya tersebut. Dan di setiap ini Anda mengalihkan dengan P. Tadi kalau saya pilih X-nya sama ini P-nya sama dengan I berarti ya. Berarti ini adalah I pangkat X, ini adalah 1 min I pangkat 4, N-nya adalah dalam hal ini tadi N-nya adalah 6 min 2 ya, X-nya sama dengan 2. Itu asal muasal dari munculnya kombinasi di dalam distribusi binomial ya. Jadi saya rasa sebetulnya cukup straightforward ya, tidak terlalu sulit dalam hal ini. Asal muasal dari distribusi binomial tersebut bisa Anda pelajari. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat lagi ya, di sini sebelum saya masuk ke contoh soal dan nanti saya akan memberikan contoh begitu ya, bahwa distribusi binomial ini bisa diselesaikan dengan banyak cara. Bisa Anda hitung sendiri begitu secara manual, atau bisa Anda hitung menggunakan Excel ya, atau bisa juga menggunakan tabel ya. Kalau tabel itu sudah dikenal dari dulu, kalau di Walpole dia sudah menyediakan. Oke. Tadi saya sampaikan bahwa probabilitas semesta ya, maka di sini kan kita lihat ya, berarti kan ada macam-macam. Ini adalah probabilitas kejadian yang pertama, kemudian probabilitas kejadian yang kedua, sampai katakanlah kalau kejadian kita sampai dengan N gitu kan, itu sama dengan 1. Nah, dalam kasus binomial pun ini pun sama, dan ini pun penting ya. Jadi kalau kita lihat di sini, maka sigma ya dari I atau X ya, dari saya hapus di sini supaya konsisten. Sini kalau kita lihat bahwa sigma dari X sama dengan 0, ini ingat apa yang dimaksud sebagai X sama dengan 0. Berarti tadi kalau X sama dengan 0 berarti tidak ada yang berhasil gitu ya. Dan dalam kasus kita tadi, kalau misalnya 60, Anda pun bisa mengidentifikasi 60 itu posisinya di mana saja. Di sini sampai tak hingga atau sampai sama dengan N kalau dalam kasus yang dia terbatas. Nih saya tulis di sini ya, meskipun tidak standar dalam matematik, tapi dia kemungkinannya itu bisa sampai tak hingga atau sampai dengan N gitu ya. Di sini kalau kita lihat di sini bagaimana kemudian cara kita menghitung PX ya. Ingat ini tuh adalah PX atau BNNX sama saja. Maka dia adalah tidak lain di sini, kalau misalnya ini sama dengan 0, supaya gampang saya batasi saja sampai N gitu ya. Maka ini kan tidak lain kan adalah N, kita kalikan dengan X ya. Ini adalah P pangkat X, ini adalah Q atau 1 min P pangkat N min X ya. Berarti kalau saya tuliskan di sini akan sama dengan apa? P ditambah 1 min P pangkat N, yang mana dia akan sama dengan 1 ya. Itulah asal muasalnya. Artinya bagaimana? Kalau misalnya Anda memiliki parameter seperti yang di sini, maka B X, kemudian di sini saya punya katakanlah N-nya adalah 4 tadi ya, kemudian P-nya adalah 0,5. Maka kalau kita identifikasikan 1 sama dengan apa? 1 sama dengan B0. Ini NP-nya tidak saya tulis lagi ya, tapi harusnya ditulis B0, B1 ditambah B2 ditambah B3 ditambah B4. Itulah proses dari Bernoulli ya. Jadi semua ruang solusinya harus kita ambil. Oke.
Nah, itu adalah cara kita melakukan identifikasi ya. Jadi selebihnya tidak terlalu sulit menurut saya, dan nanti kita akan melihat contoh soal dari distribusi binomial ini. Nah, kalau kita lihat sekarang ya. Sekarang kita lihat bahwa di soal disampaikan bahwa 80% dari orang dewasa yang menderita alergi, dia melaporkan alerginya tersebut dapat turun ya dengan mengkonsumsi sebuah obat. Nah, berarti artinya apa? Di sini kita punya probabilitas sukses ya adalah 0,8 atau 80%. Oke? Nah, sekarang kalau obatnya tersebut diberikan untuk pasien yang jumlahnya sama dengan 10 ya, dengan alergi tentu saja. Kan dalam kasus kita yang kita bahas ini konteksnya kan memang orang-orang tersebut menderita alergi ya. Sekarang obat yang sama yang peluang keberhasilannya sebesar 80% atau 0,8 diberikan untuk 10 orang. Nah, pertanyaannya sekarang kita punya dua pertanyaan. Kita coba jawab yang pertama dulu ya. Yang pertama dulu berarti adalah sekarang berapa probabilitas dia akan efektif begitu ya, tepat di 7 orang. Maka kalau menggunakan formulanya tadi, maka B, Anda lihat ya, parameternya adalah X-nya 7 gitu kan. Kemudian N-nya adalah 10, P-nya adalah 0,8. Berarti kan kalau tepat 7 akan sama dengan apa? Akan sama dengan kombinasi 10 7. Kita lihat di sini P-nya adalah 0,8, pangkat yang sukses ya. Q-nya tentu saja adalah 1 minus P adalah 0,2. Di sini adalah kalau Anda lihat nilainya adalah N min X. N min X berarti di sini kita bisa hitung bahwa nilainya akan sama dengan 3 ya. Kalau kita hitung sekarang menggunakan Excel, coba saya buka gitu. Oke. Ya. Tadi kita punya, kalau Anda masih ingat, bahwa X, N, P gitu ya. Di sini kita lihat bahwa X-nya tadi adalah 7, N-nya adalah 10 begitu. P-nya adalah berapa tadi? 0,8 ya. Maka dia probabilitas X atau probabilitas X kecil sama dengan tepat sama dengan 7. Maka tadi kita bisa hitung dia merupakan kombinasi ya. Kombinasinya berapa tadi? Adalah N, 7 gitu kan. Kemudian dikalikan 0,8 pangkat 7 ya. Bukan pangkat tuh ini. Oke, supaya saya memastikan bahwa hitungannya betul ya. Kemudian adalah berarti adalah 1 min 0,8 pangkat N min X ya. Itu cara kita menghitungnya. Yang didapatkan nilainya adalah 0,21327. Nah, sekarang bisa juga kita hitung menggunakan, saya ulang ya. Ini kalau salah nanti kita betulkan sama-sama. Di sini tadi adalah kombinasi ya 10 7. Kemudian di sini adalah 0,8 pangkat 7, kemudian dikalikan apa lagi? Dikalikan 1 minus 0,8 berarti 0,2. Di sini kemudian 0,2 pangkat apa? Pangkat E4 adalah 10 dikurangi 7, N min X-nya tadi. Nah, di sini sudah ada fungsi yang built-in gitu ya. Kalau di Excel itu adalah Anda menggunakan fungsi binom dis ya.
menggunakan fungsi binom dis. Di sini kalau binom dis ini kan dia menghitung probabilitas dari distribusi binomial. Kalau yang inverse gitu ya adalah sebaliknya. Nah, di sini kita gunakan binom dis. Coba Anda lihat apa saja parameternya. Yang pertama adalah number of success, begitu ya. Number of success berarti di sini kita lihat suksesnya ada sebanyak 7. Trialsnya ada sama dengan 10. Probabilitas sukses tadi adalah 0,8. Apakah dia kumulatif? Tidak, karena kita hanya menghitung untuk X sama dengan 7. Maka di sini kita tidak kumulatif. Di sini maka kita pilih false ya. Jadi dia tidak kumulatif. Kita tekan 2 kali atau Anda klik false juga sama saja. Nah, Anda lihat bahwa dengan cara ini nilainya akan sama. Itu adalah asal muasal dari distribusi binomial. Nah, ini jadi kita tuliskan lagi tadi ke slide-nya yang ini ya. Tadi sama dengan berapa? 0,21 ya. 0,21327. 0,201327. Kita sudah menghitung baik menggunakan formula yang tadi maupun menggunakan formula yang sudah built-in di Microsoft Excel. Oke, yang berikutnya adalah di sini bisa Anda lihat lagi ya. Tadi saya sampaikan bahwa dia bisa dihitung menggunakan tabel ya. Contohnya apa? Kalau Anda lihat di buku Walpole ini kita punya beberapa tabel. Ini Anda masuk ke Appendix A, Statistical Tables and Proofs ya. Di sini adalah kalau kita lihat ini kita punya beberapa tabel. Saya jelaskan secara sekilas dulu karena ini akan dipakai ya, meskipun gini. Jadi gini. Kalau zaman dulu mungkin pemakaian komputer begitu ya belum semasif sekarang sehingga tabel-tabel ini banyak dipakai. Sekarang pun tetap saya ajarkan karena ini adalah dasarnya, tetapi Anda harus menguasai menghitung distribusinya dengan menghitung peluang distribusinya dengan Excel ya. Dengan RStudio juga akan diterangkan, tetapi kalau untuk probabilitas itu belum terlalu sepenting itu. Nanti kalau pada saat statistika akan saya terangkan ya. Kita lihat bahwa di sini dia adalah A1, dia menggunakan menggunakan distribusi binomial. Itu adalah kemudian kalau kita lihat untuk macam-macam ya. Kemudian kalau A2 itu distribusi Poisson yang nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Ini distribusi normal dan seterusnya ya. T. Nah, sekarang kita fokusnya ke distribusi binomial. Bagaimana cara membacanya? Nah, kalau Anda lihat di sini dia merupakan kumulasi ya, merupakan akumulasinya. Padahal tadi kita mencari begitu ya, padahal kan kita mencari distribusi tepat dia sama dengan 7. Oke, supaya Anda terbayang nanti akan saya contohkan ya. Sekarang kalau kita lihat, kalau kita tuliskan di sini di mana ya? Di yang sini saja. Oke. Maka B X sama dengan 7 gitu kan, tidak lain kan bagaimana kalau kita berbicara diskrit, maka dia merupakan sigma dari X sama dengan 0 sampai 8 gitu ya. Kemudian ini adalah BX gitu. Dikurangi di sini adalah ya, dikurangi apa? Sigma dari X sama dengan 0 sampai dia 7. Ini juga BX. Nah, mengapa demikian? Coba Anda identifikasi dengan garis. Ini kalau saya punya N-nya sampai dengan atau X-nya ini ya. Ini X-nya sampai dengan 8 bukan N-nya. Yang apa tuh namanya? Yang berhasil sampai dengan 8 orang. Maka ini adalah 0, 1, ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Mohon maaf nih sampai di sini. Ini juga sama. Ini kemudian kalau yang berikutnya ini yang saya tuliskan tadi ya. Ini yang pertama yang saya kasih 2 garis gitu, yang di sini. Kemudian yang saya kasih 1 garis tuh yang ini. X sama dengan 7. 0, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7. Ya. Kalau saya mau menghitung tepat sama dengan 7, maka kan saya adalah selisihnya, ya. Sisanya kan kemudian bisa saya kurangkan. Nah, kalau kita lihat di sini, ya. Kalau kita lihat di sini bagaimana cara menghitungnya, maka kita mencari probabilitasnya. Probabilitasnya adalah dia adalah n-nya sama p-nya sama dengan 0,8. Kemudian di sini Anda lihat tadi bahwa kita untuk n ya, berarti kan n-nya sama dengan 10. Maka ini adalah 0,8. Di sini kita punya n-nya sama dengan 10. Anda lihat ya. Kalau 10-10-nya berhasil, maka tentu saja berdasarkan teorema PS tadi, atau probabilitas semesta yang sudah kita hitung bersama-sama, maka dia akan menghasilkan probabilitasnya sama dengan 1 ya. Itu asal muasalnya dari situ, si nilai dari probabilitasnya tersebut. Nah, sekarang tapi sekarang kita akan mencari berapa probabilitas dia sama dengan 8. Oke, saya salah ya ternyata. Mohon maaf, saya revisi perkataan saya tadi. Oke, di sini saya mencari probabilitas sama dengan 7. Di sini bukan dari 8 ke 7. Saya lupa. Di sini berarti dari 7-nya sendiri ya. Makanya saya agak bingung dari tadi. Kayak ulang aja supaya Anda agak bingung, gitu ya. Sekarang kalau saya tadi kan kita mendapatkan dari Excel-nya sebesar B untuk X sama dengan 7, begitu kan? Adalah 0,2013 dan seterusnya gitu ya. Berarti sekarang kalau saya mencari dengan tabel, maka saya ulang, ini adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka di sini ini adalah untuk X sama dengan 7. Ini adalah untuk X sama dengan 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Artinya kalau saya tepat mencari sama dengan 7, maka ini adalah merupakan kumulasi yang sampai di sini. Kemudian saya kurangkan dengan kumulasi yang sampai di sini. Maka di sini kalau kita lihat, maka berarti kan dia adalah di tabelnya tadi ya. Di tabelnya tadi untuk probabilitas sukses sama dengan 0,8. Kemudian di sini kita punya probabilitas untuk tepat sama dengan 7, dia adalah 0,322 ya. Di sini berarti adalah 0,322. Kemudian kalau saya kurangkan dengan yang 6, 1209, 0,1209. Ini kalau saya kurangkan begitu ya. Maka berapa probabilitasnya ya? Kita hitung 0,322 dikurangkan dengan 0,1209 adalah 0,2013 ya. Artinya apa? Dari tabel pun kita bisa mendapatkan yang sama ya. Tapi kalau untuk tepat sama dengan, maka caranya tadi adalah saya ulang. Di sini Anda hitung begitu ya. Maka yang kumulatif sampai ke 7 itu nilainya adalah 0,3222. Kemudian yang kumulatif sampai ke 6 nilainya adalah sekian. Kan tadi kalau kita lihat, maka di sini adalah ini yang saya sorot, ini adalah yang kumulatif sampai ke 7, ini adalah kumulatif sampai ke 6. Sehingga kalau saya kurangkan, saya mendapatkan tepat X sama dengan 7. Ini bukan X sama dengan 7 ya. Ini dari X0 sampai X7, ini pun sama dari X0 sampai X6. Ya. Nanti kita sudah dapatkan nilainya sama dengan ini. Nah, kalau misalnya Anda masih bingung, coba kita lakukan ilustrasi. Begitu di sini kita punya sekarang, coba kita hitung satu-satu ya. Maka ini kita punya di sini X sama dengannya. Di sini X sama dengan berapa? Ya, misalnya ini X sama dengan 0. Saya coba hitung satu-satu sampai X sama dengan 10 gitu ya. Kemudian ini berarti saya akan bisa menghitung probabilitas X besar ya. Di sini saya bisa menghitung probabilitas X besar sama dengan X kecil. Oke. Di sini tadi kita sudah bisa ini supaya sama ya. Saya tuliskan gini aja, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Di sini kayak copy
saya tulis lagi aja. Kombinasi ya. N-nya tadi kita berikan tanda dolar gitu ya. Number chosen berarti adalah yang ini. Saya ganti, bawahnya masih salah. Kemudian dikalikan apa? Dikalikan dengan probabilitas berhasil begitu ya. Ini juga F4 pangkat dia X gitu kan. Ya. Kemudian dikalikan apa? Dikalikan dengan probabilitas gagal, berarti adalah 1 minus yang berhasil tadi, juga saya pangkatkan, itu pangkat, kemudian pangkat 1 minus bukan 1 minus itu, pangkat N di sini minus X. Oke. Seharusnya betul. Ya. Di sini kemudian saya ganti menjadi 1. Saya dapat sampai 10. Coba kita lihat, kalau yang 7 0,21 benar berarti ya. Di sini kita lihat nilainya adalah ya. Anda lihat di sini 21327 kalau yang 0 ya. Sekarang kalau kita lihat, maka berapa probabilitas tadi kumulatif sampai ke 7 ya. Anda kan sebetulnya kan ingin mencari probabilitas dia tepat sama dengan 7. Kalau tepat sama dengan 7 di Excel mudah. Tadi kita sudah dapatkan baik dengan cara menghitung ini maupun dengan menggunakan formula yang ada di Excel ya, dengan formula yang built-in tadi. Tapi bagaimana sebetulnya? Di sini adalah kalau kita berbicara sekarang tadi yang di tabel Walpole, sebetulnya angka ini dari mana? Angka apa tuh namanya? Angka 0,322 ini dari mana? Itu tidak lain adalah angka yang berasal dari kalau Anda jumlahkan probabilitas dia 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Itulah 0,322, sama persis kan? Kemudian kita lihat angka 12009 dari mana? Maka dia merupakan penjumlahan probabilitas dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Itu adalah 0,1208. Sehingga kalau saya kurangkan pasti hasilnya akan sama ya. Jadi kalau misalnya saya samakan formatnya, Anda lihat ini sama persis ya. Dan ini yang di sini Anda lihat formulanya dia merupakan pengurangan. Kalau yang di sini kita hitung dari sini. Tapi pada prinsipnya ini sama. Oke? Nah, sekarang kalau kita lihat kemudian ya, kalau kita lihat sekarang di sini kemudian kita mendapatkan pertanyaan yang berikutnya ya. Pertanyaan yang berikutnya adalah berapa probabilitasnya itu dia efektif untuk semua pasien. Nah, tadi kan kita sudah hitung ya, dan sebetulnya tidak dihitung juga bisa kita lihat dari sini. Nah, untuk semua pasien di sini ternyata tadi kita sudah hitung baik dengan kalau dengan formulanya ini, berarti kan dia ya probabilitasnya kan untuk 10-10-nya maka dia adalah 0,10734. Sehingga kalau misalnya saya menghitung dengan formula binomial itu, maka di sini kan adalah binom dis gitu. Suksesnya berapa? Suksesnya berarti 10 kan. Trialsnya berapa? Trialsnya juga 10. Probability sukses berapa? Probabilitas sukses adalah 0,8. Kumulatif tidak ya, karena kita tepat sama dengan 10. Ini adalah sama 0,1074. Nah, kemudian dari mana? Kalau misalnya dari tabel, maka di sini tepat sama dengan 10, maka itu juga mudah. 1 Anda kurangkan dengan 0,8926. Coba kita kurangkan. 1 kita kurangkan dengan 0,8926 adalah sama kan 1074. Kalau Anda penasaran dari mana 1 tentu saja adalah probabilitas sukses 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Kemudian tadi berapa tadi? 0,8926 itu dari mana? 0,8926 dia adalah probabilitas sukses dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Nah, sehingga kalau saya kurangkan pasti hasilnya akan sama ya.
0,174. Ini kalau misalnya saya gunakan komanya sama juga ketemunya sama, ya. Oke, jadi saya rasa aplikasi dari distribusi binomial seperti itu, dan seperti yang saya sampaikan, kalau yang sekarang nanti mungkin di kesempatan berikutnya ya sekalian saja saya coba ajarkan bagaimana kalau mengerjakannya dengan RStudio, tapi tidak sekarang supaya nanti sekalian untuk semua jenis distribusinya. Di RStudio sudah banyak sekali orang yang membuat package atau library untuk distribusi-distribusi yang sifatnya discrete ini. Nah, oke. Nah, ini adalah kemudian cara kita menghitung rataan untuk distribusi binomial. Di sini sudah diberikan penurunan formulanya oleh Bu Saski, yang mana di sini kalau kita menghitung rataan, ingat ekspektasi itu berarti kan di sini kita berbicara ini adalah variabel acaknya, ya, atau kejadiannya, dan di sini adalah fungsi atau fungsi densitasnya. Sehingga kalau di sini Anda menggantikan fx dengan formula binomial tadi, berarti kan ada apa? Kombinasi, kemudian ya, kombinasi, kemudian di apa itu namanya? Kita menggunakannya ada probabilitas dia berhasil, pangkat berapa kali dia berhasil, kemudian probabilitas dia gagal, pangkat berapa kali dia gagal, begitu kan? Kemudian berarti ini kan adalah kombinasi dari yang term yang sedang saya tunjuk ini. Kemudian yang di sini kita bisa lihat ya, ini adalah kombinasinya. Kemudian kalau kita lihat lagi, berarti sekarang yang di sini itu adalah nilainya tadi ya, nilai dari ini sama. Nah, sehingga singkat cerita, kalau khusus misalnya kita menganalogikan bahwa di sini kita punya begitu ya, kita menggantikan x-1 itu dengan y begitu ya, kemudian n-1 dengan m, Anda akan dapatkan bahwa ekspektasi dari distribusi binomial itu sama dengan jumlah data dikalikan probabilitas sukses. Adalah saya ulang, ini adalah ekspektasi dari distribusi binomial, dia merupakan jumlah datanya kita kalikan dengan probabilitas sukses yang bersangkutan. Ya, itu adalah kalau kita berbicara masalah distribusi binomial, ya, itu adalah propertinya. Kemudian bagaimana cara ini ada banyak cara ya untuk melakukan pembuktian. Di sini kalau kita lihat bagaimana ini sebetulnya diberikan di soal, cuma saya bahas saja ya kira-kira bagaimana kemudian cara Anda mengerjakan dari distribusi binomial ini. Misalnya karena kalau pembuktian mungkin agak susah ya bagi mahasiswa tingkat 1 yang memang tidak terlalu menekuni matematika di bidang pembuktian-pembuktian ini. Sehingga tadi saya sampaikan bahwa tadi mu atau ekspektasi dari variabel random x untuk distribusi binomial itu kan adalah NP, ya. Nah, di sini kalau kita lihat ya, kalau kita lihat bahwa berarti setiap kali kita melakukan percobaan, ya, maka jumlah suksesnya itu berarti kan akan sama dengan NP, gitu kan? Ya, akan sama dengan NP. Nah, bagaimana kemudian kalau kita melakukan setting begitu untuk khusus x-nya sama dengan 2, maka di sini Anda akan mendapatkan nilai ekspektasi x kuadratnya tadi, maka ini adalah NP dikalikan ekspektasinya tadi, kemudian dari formula Ibu Saski tadi yang saya ganti y plus 1 ya. Ini sebagai pengetahuan saja, tidak akan keluar di ujian, cuma kalau Anda yang tertarik begitu dengan matematika ini bagus gitu ya. NP berarti dia ekspektasinya sama dengan apa ya? Berarti tadi diganti dengan n-1 ya. Kemudian ini adalah P plus 1 gitu misalnya. Nah, karena ekspektasi X-nya itu sama dengan NP, jadi sini kita mendapatkan bahwa variansi dari X besar itu sama dengan ekspektasi X kuadrat min, tadi kan ini sesuai dengan yang sudah pernah saya terangkan di slide sebelumnya ya, sama dengan ekspektasi X dikuadratkan ya. Berarti dia akan sama dengan NP. Di sini adalah n-1 ya. Di sini kita punya dia adalah P plus 1. Ini adalah NP dikuadratkan. Di sini akan sama dengan NP
ya, 1 min P. Sehingga kalau saya tuliskan di sini, maka ekspektasi X dia akan sama dengan NP, ya. Sedangkan variansinya tadi, variansi dari X-nya tadi, kalau Anda tulis di sini, tadi yang saya tuliskan adalah NP saya kalikan dengan 1 min P, atau sama dengan NP 1 min P tidak lain adalah Q. Itu asalnya ya, kira-kira kalau kita menurunkan formulanya. Oke, kira-kira itu yang terkait dengan distribusi binomial. Kemudian ini latihannya, silahkan dikerjakan.